Lo sadar gak sih? Sekarang tuh banyak banget anak muda yang pengen punya bisnis. Pengen bebas waktu, bebas finansial, gak mau kerja kantoran, pengen jadi bos buat diri sendiri. Tapi lucunya, banyak yang baru mulai bisnis, 6 bulan kemudian udah hilang. Instagram bisnisnya gak aktif, produknya gak dijual lagi. Dan endingnya apa? Balik lagi kerja sambil bilang, bisnis tuh gak cocok buat gue. Padahal sering banget bukan karena idenya jelek, tapi karena mereka ngelakuin kesalahan yang sama kayak jutaan pebisnis pemula lain di luar sana. Hari ini kita bakal bongkar satu-satu 7 kesalahan fatal yang bikin banyak pebisnis muda bangkrut duluan sebelum sempet sukses. Dan kalau lo bisa hindarin 7 hal ini, gue jamin perjalanan bisnis lo bakal beda banget. Gue ngerti banget kenapa banyak orang tergoda buat mulai bisnis. Lo scroll TikTok, banyak yang bilang, bisnis modal kecil bisa untung besar. Cuma jualan di rumah, penghasilan jutaan. Kerja dari HP, bisa beli mobil. Ya siapa yang gak ngiler? Masalahnya kebanyakan orang cuma lihat hasil akhirnya aja, tapi gak tahu proses berdarah-darah di baliknya. Mereka pikir bisnis itu cuma soal jual produk, bikin konten, terus uang ngalir. Padahal, bisnis tuh kayak main game level ekstrim. Lo harus ngerti strategi, ngatur uang, bangun tim, bahkan ngatur emosi lo sendiri. Dan yang paling nyesek, banyak yang bangkrut bukan karena kurang modal, tapi karena salah mindset dan salah langkah sejak awal. Oke, siap? Kita mulai dari kesalahan pertama yang paling sering banget kejadian. Poin 1. Terlalu fokus ke produk, lupa sama pasar. Ini klasik banget. Banyak pebisnis pemula yang mikir, kalau produknya bagus, pasti laku. Padahal kenyataannya, produk bagus belum tentu dibutuhkan orang. Contohnya, lu jual kopi kekinian, tapi lu buka di daerah yang mayoritas penduduknya suka teh dan minum kopi cuma seminggu sekali. Ya jelas, produk lu bakal susah jalan. Faktanya, bisnis yang sukses bukan karena produknya paling keren, tapi karena mereka paham banget siapa target pasarnya. Jangan mulai dari gue mau jual apa, tapi mulai dari orang butuh apa yang bisa gue bantu selesaikan. Poin 2. Gak punya perencanaan keuangan yang jelas. Banyak yang mikir, udahlah jalanin aja dulu, nanti juga ngalir. Nah, ini dia jebakannya. Begitu dapat uang dari penjualan, langsung dihabisin buat beli gadget baru, nongkrong, atau rebranding. Padahal bisnis tuh butuh cash flow sehat. Lo harus tahu berapa biaya tetap per bulan, berapa margin per produk, berapa target penjualan biar nggak tekor. Contohnya, lo jualan baju online. Harga jual 150.000, tapi biaya produksi, pengiriman, iklan, dan admin totalnya 120.000. Berarti untung cuma 30.000 per item. Kalau lo nggak ngitung, lo bakal pikir semua masih aman, sampai duit di rekening tinggal 0 rupiah. Pebisnis sukses bukan yang paling jago jualan, tapi yang paling paham angka. Poin 3, ngejar tren bukan bangun value. Lo tahu kan, zaman sekarang tren cepet banget berubah. Hari ini orang rame jual kopi dalgona, besok es teh jumbo, lusa jualan keripik pedas. Masalahnya banyak pebisnis pemula yang ikut-ikutan tren tanpa mikirin jangka panjang. Begitu trennya turun, bisnisnya juga ikut tenggelam. Contohnya apa? Berapa banyak brand yang cuma viral sebulan terus hilang kayak ditelan bumi. Nah, makanya penting banget lu bangun value dan brand yang relevan jangka panjang, bukan cuma ikut hype. Tren boleh lu manfaatin, tapi jangan sampai lu jadi korban tren. Poin 4, gak mau belajar dan ngerasa udah pinter. Ini penyakit yang susah disembuhin. Banyak pebisnis baru yang egonya gede. Gue gak butuh mentor, gue udah nonton YouTube, udah ngerti semuanya. Padahal dunia bisnis tuh berubah terus. Algoritma media sosial berubah, perilaku konsumen berubah, kompetitor makin cerdas. Kalau lu nggak mau belajar, ya siap-siap disalip orang lain. Contohnya aja, banyak brand kecil yang kalah bukan karena produk, tapi karena mereka nggak ngerti marketing digital. Masih ngandelin cara lama, padahal orang-orang udah pindah ke TikTok Shop atau live streaming. Di dunia bisnis, yang paling bertahan bukan yang paling kuat, tapi yang paling adaptif. Poin 5, nggak punya tim, semua mau dikerjain sendiri. Awal bisnis wajar kalau lu ngerjain semuanya. Jualan, packing, bikin konten, ngurus admin. Tapi masalahnya kalau semua lu tanggung terus, lu bakal kehabisan waktu dan energi. Bisnis yang sehat tuh butuh sistem dan tim. Bukan cuma gue, tapi kita. Contohnya, lu jualan online. Daripada lu stres ngatur stok, mending lu rekrut temen buat bantu gudang dan lo fokus di marketing. Pelan-pelan bagi tanggung jawab. Pebisnis sejati bukan yang bisa ngerjain semuanya, tapi yang bisa ngebuat semua tetap jalan walaupun dia nggak ada. Poin 6, nggak siap mental sama kegagalan.
Ini poin penting banget. Banyak yang baru jalan 3 bulan terus bilang, "Gak laku nih, kayaknya bukan rezeki gua." Padahal semua pebisnis besar juga pernah gagal. Elon Musk hampir bangkrut waktu bikin Tesla. Jack Ma ditolak kerja di KFC. Tokopedia dulu butuh bertahun-tahun baru balik modal. Kalau lu gampang nyerah, artinya lu belum siap jadi pebisnis. Bisnis tuh kayak maraton, bukan sprint. Lu harus kuat mental, sabar, dan tahan banting. Kegagalan bukan tanda lu gagal, tapi tanda lu lagi diuji seberapa serius lu pengen sukses. Poin 7. Gak tahu kenapa dia mulai bisnis. Ini kesalahan paling dalam tapi paling sering dilupain. Banyak orang mulai bisnis cuma karena pengen kaya, pengen bebas, atau ikut-ikutan teman. Masalahnya kalau cuma motivasinya uang, lu bakal gampang goyah begitu bisnis lagi sepi. Lu butuh alasan yang lebih kuat. Mungkin lu pengen bantu orang tua, pengen buktiin ke diri sendiri, atau pengen bantu orang lewat produk lu. Why-nya yang kuat, itu yang bikin lu tetap jalan, bahkan pas semua lagi berat. Jadi gini, banyak orang pikir yang bikin bangkrut itu cuma satu hal, gagal jualan. Padahal bukan, yang bikin bangkrut duluan adalah mindset dan keputusan-keputusan kecil yang salah dari awal. Lu bisa punya ide cemerlang, tapi kalau lu salah langkah, lu bakal jatuh sebelum sempat tumbuh. Tapi kalau lu belajar dari 7 kesalahan tadi, lu bukan cuma siap bisnis, lu bakal jadi pebisnis beneran. Jadi kalau lu sekarang lagi ngerintis bisnis atau baru mau mulai, ingat 7 hal ini baik-baik. Bukan buat nakut-nakutin, tapi biar lu bisa bertahan lebih lama daripada yang lain. Karena faktanya, bisnis itu bukan soal siapa yang mulai duluan, tapi siapa yang bisa bertahan paling lama. Dan kalau lu udah nonton sampai sini, berarti lu serius mau berkembang. Gue salut. Tinggal satu hal lagi. Belajar terus, jangan berhenti, dan jangan takut gagal. Karena dari situlah semua pengusaha besar lahir. Kalau lu suka konten kayak gini, jangan lupa like, tulis di komentar kesalahan mana yang paling sering lu lihat. Dan tentu aja, subscribe biar nggak ketinggalan konten bisnis dan mindset lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan ingat, bisnis itu bukan soal siapa yang tercepat, tapi siapa yang paling konsisten.